Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan isi daripada memo Wakil Presiden Republik Indonesia, yang isinya adalah: Wakil Presiden Republik Indonesia, memo surat rahasia pada Saudara Juru Runding tanggal 28 November 2004. Setelah mempelajari 1. Butir-butir kesepahaman antara para juru runding pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang dibuat di Kuala Lumpur pada tanggal 31 Oktober 2004. 2. Penjelasan lanjutan butir-butir kesepahaman tersebut tertanggal 27 November 2004. Dengan ini saya nyatakan bahwa pemerintah menyetujui kedua dokumen tersebut untuk segera dapat dilaksanakan secara bersama. Wakil Presiden Republik Indonesia dalam tanda tangan Yusuf Kala. Isi suratnya yang berbunyi 1 pada halaman 1. Rahasia penjelasan lanjutan butir-butir kesepahaman antara pihak pemerintah dan GAM. Untuk menjabarkan lebih lanjut butir-butir kesepahaman antara pemerintah dan GAM dalam rangka penyelesaian konflik Aceh secara bermartabat, damai dan adil yang dicapai di Kuala Lumpur. Di bawah ini dibuat perincian lebih lanjut tentang butir-butir tersebut. 1. Bahwa semua produk hukum yang terkait dengan otonomi khusus NAT perlu diimplementasikan dan dijalankan secara konsisten dan menjadi prioritas utama. Eksploitasi sumber daya alam dan proyek-proyek vital di Aceh dikelola sesuai undang-undang untuk kesejahteraan rakyat di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam sesuai dengan tujuan Undang-Undang Otonomi Khusus. 2. Bahwa penyerahan PTP 1 beserta asetnya kepada Pemdanat diperuntukkan kepada anggota garis miring pengikut GAM adalah bagian salah satu syarat daripada upaya perdamaian konflik Aceh. Pelaksanaan penyerahan PTP 1 dan aset tersebut akan diatur lebih lanjut secara teknis dan dikaitkan dengan penyerahan senjata dan penyelesaian menyeluruh masalah konflik Aceh. Penyerahan simbolis dalam bentuk sertifikat induk kepada Pemdanat akan dilakukan pada saat penanda tanganan perdamaian. Pada saat yang sama atau paling lambat 1 minggu sesudahnya akan ditunjuk Dewan Komisaris baru PTP 1 yang personilnya ditentukan oleh Panglima GAM Muzakir Manaf yang dibantu proses administrasinya oleh Pemdanat. Sedangkan penyerahan persil kebun atau surat bukti pemilikan atau pecahan sertifikat kepada individu anggota GAM dikaitkan dengan penyerahan senjata dan atau selesainya proses administrasi individual anggota GAM. Setiap pemimpin dan anggota GAM di bawah komando Panglima GAM Muzakir Manaf yang bersedia berdamai dan menyerahkan senjata standar akan langsung memperoleh sertifikat atau bukti sementara masing-masing 20 hektar kebun untuk pimpinan GAM dan 5 hektar kebun untuk anggota biasa yang menyerahkan senjata standar. Sedangkan kepada anggota yang tidak bersenjata akan diberikan bukti sementara masing-masing 3 hektar kebun. Bukti pemilikan asli atau sertifikat akan diserahkan setelah proses penyelesaian administrasi individual anggota GAM yang dikaitkan dengan program amnesti yang diberikan oleh pemerintah. 3.
bahwa adanya dana kompensasi sebesar 60 miliar sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik Aceh, di mana 10% dana tersebut dibayar pada saat penandatanganan perdamaian Aceh yang disaksikan oleh masyarakat luas, dan 90% sisanya didepositokan kepada Bank Pembangunan Daerah NAD yang bunganya dapat diambil setiap bulan, sedangkan pokoknya baru boleh dicairkan setelah melewati tenggang waktu 3 tahun. Penyerahan dana Rp 6 miliar wajib dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian perdamaian dalam bentuk 600 lembar cek Bank Mandiri atau bank pemerintahan lainnya yang dapat diuangkan secara tunai, bernilai nominal masing-masing 10 juta rupiah. Pembagian cek tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Panglima Agam Muzakir Manaf, demikian juga penggunaan dananya. Sepanjang dana tersebut tidak digunakan untuk membeli senjata baru atau untuk membiayai kegiatan yang melanggar hukum di wilayah NKRI. Sedangkan dana sisa 54 miliar ditransfer pada tanggal yang sama ke rekening Bank Pembangunan Daerah dalam bentuk deposito berjangka dengan masa jatuh tempo 3 tahun. Selama masa 3 tahun tersebut, deposito itu dimiliki bersama atas nama Menteri Keuangan atau pejabat lain yang ditunjuk pemerintah dan pihak GAM yang ditunjuk. Tidak ada satu pihak pun boleh mencairkan deposito berjangka tersebut kecuali dengan persetujuan pihak lain. Namun setelah masa tenggang waktu 3 tahun terlewati, deposito tersebut dapat dicairkan oleh pihak Panglima GAM Muzakir Manaf selama tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Selama masa deposito berjangka 3 tahun berjalan, bunga dari dana tersebut akan dibayarkan setiap bulan kepada pihak GAM. Penggunaan dananya sepenuhnya diserahkan kepada pihak Panglima GAM Muzakir Manaf selama tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. 4. Penyerahan dana bentuk hibah pesawat terbang jenis Boeing 737-300 sebanyak 2 unit dan 10 unit pesawat berkapasitas 15 kursi kepada Pemdanat adalah bagian dari upaya perdamaian Aceh. Syarat dari pesawat yang terakhir bukan merupakan pesawat buatan dalam negeri. Di samping itu, pemerintah menyetujui untuk mengembangkan landasan Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh sesuai dengan kebutuhan untuk pengangkutan jemaah haji secara langsung dari Banda Aceh ke Tanah Suci. Sedangkan untuk landasan di beberapa kabupaten akan di-upgrade sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Penyerahan pesawat Boeing 737-300 dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian perdamaian. Waktu ini diperlukan oleh pemerintah untuk membeli pesawat tersebut, sedangkan untuk 10 pesawat berkapasitas 15 kursi akan diserahkan paling lambat 6 bulan sesudah penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan. Tenggang waktu tersebut diperlukan oleh pemerintah untuk membeli pesawat-pesawat tersebut. Pada saat perjanjian perdamaian ditandatangani, pemerintah telah menunjukkan bukti pemesanan pesawat dan jaminan pelunasan harga pesawat. Hal tersebut akan diumumkan kepada khalayak ramai bahwa hibah pesawat tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka perdamaian Aceh secara bermartabat, aman dan adil. Tentang Bandara Sultan Iskandar Muda akan dikerjakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Pemerintah akan menjamin bahwa
pemberangkatan jamaah haji ke Tanah Suci tetap selamanya diselenggarakan dari Banda Aceh. Dengan demikian, jika pemerintah Arab Saudi memberlakukan aturan baru tentang penggunaan jenis pesawat terbang, maka pemerintah akan segera membangun dan memperpanjang landasan Bandara Sultan Iskandar Muda. Sedangkan peningkatan bandara di beberapa kabupaten akan dikerjakan segera setelah pesawat-pesawat yang disebutkan di atas diserahkan, sehingga pesawat yang dihibahkan tersebut bisa langsung terbang ke tujuan kabupaten yang dimaksud. 5. Bahwa memberikan garis miring membangun kebun sawit atau kebun lainnya untuk maksimal 150 buah pesantren adalah juga disepakati, di mana masing-masing pesantren akan memperoleh maksimal 100 hektar kebun, dengan syarat hanya pesantren yang memiliki paling sedikit 1.000 orang santri yang berhak untuk memperoleh kebun tersebut. Usulan perbaikan atas butir nomor 5 menjadi sebagai bentuk Usulan perbaikan atas butir nomor 5 menjadi sebagai berikut. Pemerintah akan dan wajib memberikan kebun kelapa sawit atau kebun lainnya seluas 15.000 hektar untuk kepentingan pengembangan pesantren Dinat. Kebun tersebut akan diserahkan, dihibahkan kepada Yayasan Pembangunan Pesantren NAT yang akan dibentuk oleh Pemdanat. Pihak yayasan akan menyalurkan dana dari kebun tersebut kepada berbagai pesantren di seluruh NAT. Yang besarnya bantuan akan ditentukan oleh yayasan dan dikaitkan dengan jumlah santri masing-masing pesantren. Pemerintah akan membeli kebun dimaksud dalam waktu paling lambat 6 bulan sejak penandatanganan perjanjian perdamaian dilakukan. Jika tidak tersedianya kebun yang siap dibeli, maka 15.000 hektar dari kebun Ek PTP 1 akan dialokasikan untuk kepentingan pesantren ini, sementara pemerintah tetap mencari atau membangun kebun pengganti untuk PTP 1. 6. Bahwa sebagai bagian dari penyelesaian konflik Aceh, pemerintah akan dan wajib membangun listrik PLTA Pesangan dengan berkapasitas sebesar 80 MW atau sebatas kemampuan maksimal PLTA Pesangan tersebut. PLTA ini akan dihibahkan kepada Pemdanat untuk setiap masjid, menasah dan pesantren di Provinsi NAT akan memperoleh listrik secara gratis. Biaya untuk ini diambilkan dari sebagian pendapatan PLTA yang telah dihibahkan tersebut. Pembangunan PLTA Pesangan akan segera dilakukan begitu kondisi keamanan telah kondusif. Kontraktor sudah bisa bekerja dan konsultan asing sudah bisa bepergian dan menetap di Takengon. Proyek ini sebenarnya sudah pernah dikerjakan pada tahun 1999, namun terhenti karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan. Begitu selesai dan stabil, beroperasi PLTA tersebut akan dihibahkan kepada Pemdanat. 7. Bahwa penyelesaian dan pemenuhan hal-hal tersebut di atas dikaitkan dengan penyerahan senjata oleh pihak GAM paling sedikit 900 pucuk yang dilakukan secara bertahap selama 1 bulan dan diawali dengan penyerahan 100 pucuk saat penandatanganan perjanjian berlangsung. Mekanisme penyerahan dan administrasi senjata tersebut ditentukan lebih lanjut oleh sebuah tim teknis senjata yang dibentuk pada saat penandatanganan perjanjian perdamaian. Tim teknis senjata tersebut terdiri dari unsur TNI, Polri, Pemdanat, GAM, dan tokoh masyarakat yang disepakati bersama.
8. Bahwa penyerahan senjata tersebut juga akan diikuti dengan pemberian amnesti umum kepada anggota GAM dan pihak yang ditahan dan garis miring dihukum karena terkait dengan gerakan Aceh Merdeka. Bahwa pemberian amnesti umum dilakukan bersama dengan penandatanganan perjanjian perdamaian. Dengan demikian, semua pimpinan dan anggota GAM yang hadir pada saat penandatanganan telah otomatis memperoleh amnesti dari pemerintah. Sedangkan masalah teknis administrasi akan dibentuk sebuah tim asistensi amnesti yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Menkumdang, dan HAM, Pemda, NAT, dan unsur-unsur terkait lainnya, serta tokoh masyarakat yang disepakati kedua pihak. Tim asistensi amnesti bertugas untuk mendata, mengadministrasi, mendidik, dan memberikan penyuluhan hukum kepada mantan anggota GAM. Di sini sangat jelas bahwa jauh hari sebelumnya sudah disebut mantan anggota GAM. Serta memastikan hanya anggota GAM atau pihak lain yang terkait dengan GAM yang berhak atas amnesti ini. Serta memastikan hanya anggota GAM atau pihak lain yang terkait dengan GAM yang berhak atas amnesti ini. Amnesti ini tidak berlaku kepada kejahatan kriminal biasa atau kejahatan-kejahatan yang tidak terkait dengan perjuangan GAM. Satu dan lainnya adalah sesuai rekomendasi Panglima GAM Muzakir Manaf. 9. Bahwa untuk pelaksanaan butir-butir kesepahaman di atas yang belum diatur secara mendetil akan dibahas lebih lanjut oleh tim teknis yang melibatkan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada dokumen-dokumen yang ada dan didasari dengan iktikat baik kedua belah pihak. 10. Bahwa selama proses menuju perjanjian untuk penyelesaian konflik Aceh secara menyeluruh dan bermartabat, pemerintah tetap akan melakukan berbagai tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk penetapan status darurat di seluruh Nanggro Aceh Darussalam. Segala tindakan yang perlu dengan iktikat baik akan diambil oleh pemerintah untuk memudahkan terrealisasinya perjanjian perdamaian yang diinginkan, termasuk misalnya menghentikan untuk sementara operasi keamanan pada suatu waktu atau tempat tertentu hingga memungkinkan Panglima GAM bergerak untuk melakukan aktivitas dalam rangka mensosialisasikan tujuan perjanjian damai. Teknis pelaksanaan hal ini akan dibicarakan dengan semangat iktikat baik pada tingkat lapangan. 11. Penandatanganan perjanjian perdamaian antara pemerintah dan pihak GAM dilakukan sebagai berikut. Pihak pemerintah dilakukan oleh Wakil Presiden dan pihak GAM oleh Panglima GAM Muzakir Manaf dan dilakukan secara terbuka dan diumumkan kepada masyarakat. Jakarta, 27 November 2004. Yusuf Kala dalam tanda tangan. Jadi di sini sungguh sangat jelas sudah bahwa menceritakan tentang persoalan MOU bahwa jauh hari sebelumnya memang sudah diskenariokan. Bukan MOU tersebut lahir karena adanya tsunami, namun memang sudah diskenariokan jauh hari sebelumnya, mulai tanggal 31 Oktober 2004 dan juga setelah tanggal 27 November 2004. Sementara tsunami terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Jadi dengan demikian
kalau tsunami yang menjadi alasan terjadinya nota kesepahaman ini sangatlah melenceng daripada apa yang digembar-gemborkan selama ini. Sungguh sangat jelas sudah bahwa MOU itu bukanlah merupakan perdamaian, namun nota kesepahaman dalam bentuk otonomi khusus. Dan ini sangat jelas bahwa kita bangsa Aceh sudah ditipu yang kesekian kali oleh mereka, para penguasa hukum yang dilaknat Allah, yaitu dalam hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 laknatullah. Sementara mereka para pengkhianat sumpah hari ini sudah sangat harus bertanggung jawab dengan kebijakan yang mereka ambil, yang walau hari ini mereka dalam keseharian selalu mengatakan ruh perjuangan dan bermacam-macam yang lainnya. Orang yang paling harus bertanggung jawab di sini adalah Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Bakhtiar Abdullah, Muzakir Manaf, Irwandi Yusuf, Sofyan Daud, CS dan lain-lainnya. Maka dari itu saya sangat berharap kepada bangsa Aceh untuk menyadari dan mempelajari agar mengetahui apa skenario yang sudah terjadi selama ini yang dilakukan oleh mereka para perpanjangan tangan penjajah, dalam hal ini Indonesia, dan mereka para pengkhianat sumpah, dalam hal ini perpanjangan jangan penjajah dari mereka para perpanjangan tangan penjajahnya Indonesia. Dengan demikian, mari kita sama-sama untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terbukanya tabir skenario yang dilakukan oleh mereka para pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Maka lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.